tahu bagaimana kita berterima kasih. Senantiasa taat dengan cara bermuhasabah diri, jemaah. Istiqomah dalam setiap jenis ibadah yang kita maksimalkan. Tunduk kepadamu, takut hanya pada Rabbul Alamin. Serius dalam bertakwa, setojin-tojinnya takwa ini. Sesungguhnya takwa dengan menjalankan, membuktikan iman ini lewat perintah apa yang Allah inginkan. Kita kerjakan, perintah larangan kita jauhi, maka insya Allah hadiahnya surga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum tajri min tahtiha al-anhar. Kabarkan kepada hamba-hambaku yang hidup pakai iman, berbuat kebaikan, disediakan surga. Surah Al-Baqarah, Quran surah kedua ayat 25. Ya insya Allah iman itu dibuktikan hari ini antum-antum hadir di mana panggilan berjamaah ini, insya Allah kita semua amalkan. Dan semoga kita dikuatkan untuk senantiasa istiqomah, senantiasa dalam mengerjakan yang lemah. Salam dan salawat tak lupa kita tujukan kepada manusia mulia, manusia terpilih, Nabi sekaligus Rasul penutup. Beliaulah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hingga sampai hari ini jamaah, sampai detik ini beliau masih satu-satunya panutan kita, suri teladan kita, contoh dari sebaik-baik akhlak beliau, lisan beliau, sikap beliau, sifat beliau, apapun yang beliau tinggalkan, apapun yang beliau kerjakan, apapun yang beliau pernah contohkan dan wasiatkan, insya Allah siapapun yang mengaku umatnya mengikuti apa yang ditinggalkan tersebut, maka yang diistilahkan oleh ulama kita sunnah-sunnah itu akan ada nilai-nilai ibadah tambahan di luar yang wajib-wajib tersebut. Insya Allah kelak nanti yang melisap kita diakui sebagai umat Rasulullah SAW, dituntun di Siratul Mustaqim, minum di telaganya, dan insya Allah masuk dalam jannahnya Allah. Dan insya Allah lafaz yang selama ini kita hanya lihat di masjid, di musola, Allah Muhammad yang senantiasa bersanding, kelak kita akan melihatnya dalam jannah. Allahumma amin. Alhamdulillah, jamaah Jumat ini Allah Subhanahu wa taala tak terasa waktu terus berlalu jamaah. Kehidupan ini selalu berkaitan dengan yang namanya zaman, dan kita harus perlu ingat Al-Quran tidak pernah bisa dalam tanda kutip tertinggal dari zaman, selalu mengikuti zaman. Yang ingin kita muhasabahkan diri, kenapa kita semakin jauh tiap hari dari Al-Quran? Kenapa kita semakin jauh dari Allah dan Rasulnya? Adanya tidak sinkron antara jiwa dan raga. Sebab inilah tabiat kita sebagai manusia, memakai dengan akal melalui zahir kelihatan, inilah yang senantiasa kita kerjakan. Kemudian pengaruh lingkungan, maka insya Allah hari ini kita coba naikkan iman tersebut melalui kabar-kabar Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulullah, dan insya Allah kita kuatkan dengan beberapa perumpamaan agar mudah kita cerna. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah yang umat Allah, perlu kita ketahui dalam kehidupan bernegara. Kita ambil contoh kita ambil Indonesia untuk menjadikan patokan sebuah bernegara. Selalu saya ambil beberapa contoh ini, ada undang-undang, iya kan? Maka saya coba perkecil langsung. Ketika kita ingin diakui oleh penduduk Indonesia, kita kan perlu identitas atau KTP. Saya ambil satu contoh lagi dalam berkendara. Ketika kita berkendara, kita perlu surat izin mengemudi. Nah, akal kita akan selalu terhubung dengan sesuatu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, jemaah. Sementara iman sesuatu yang tak nampak, maka duluan yang kelihatan. Maka saya ingin berumpamakan supaya lebih kuat, jemaah. Begini, dalam berkendara kita sering melihat palang-palang di jalanan atau rambu-rambu di jalanan ya. Misalkan taruhlah 5 meter lagi, 10 meter ada lampu merah, kita ketemukan rambu palang daripada Satlantas, lampu merah. Nah, ketika ingin kita perjalanan jauh, karena perjalanan dari alam nyata ke alam akhirat itu sangat jauh dan beda. Saya hanya memperumpamakan dalam bentuk penguatan. Taruhlah kita start dari Makassar ke Toraja. Ini saya ulang-ulang jamaah supaya kita kuat dalam mengamalkan sesuatu dengan keyakinan. Kita ke Toraja misalkan jamaah kurang lebih 300 kilo lebih.
Alhamdulillah 2 bulan yang lalu saya buat baju Pak di sana Pak, naik motor Pak NMAX sampai 55 itu. Saya ada di setengah 3 subuh di Enrekan, saat itu longsor 5 titik Pak. Nah ada rambu-rambu yang kita tidak temui di kota Pak. Apa itu? Tanjakan yang tinggi, turunan yang curam, tikungan tajam di Enrekan, dan ada tulisan 40 km maksimal kecepatan. 40 km maksimal kecepatan ketika ingin kita belokan tajam tersebut. Nah saya biasa kaitkan begini jamaah sebagai perumpamaan. Apa yang terjadi ketika kita tidak lihat rambu ini, kita cuekin 40 kilo itu, kita coba pakai lari 80 dan 100 dengan tikungan tajam itu. Maka saya katakan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ya kita bisa merem, mungkin banyak berhenti, tapi insya Allah kita akan selip. Nah karena mangkasar kata sosoro gimana, maka kita akan nabrak itu pembatas, dan kemungkinan ketika Allah izinkan kita hidup, kita patah pasti dan kendaraan hancur. Kemungkinan kedua yang saya lihat saat itu tidak ada pipa palangnya, sudah rubuh Pak, sudah dibawa oleh tanah longsor. Tulus kita Pak, biar kita turun jatuh di jurang, maka kemungkinan besar kita mati. Yang ingin sampaikan, yang masih hidup ada pasti yang namanya penyesalan. Dia akan rasakan, oh begini karena saya tidak dengar nih, kenapa saya lari 80. Astagfirullah, astagfirullah, menyambut apa di sini kolongnya Allah, astagfirullah. Insya Allah di perjalanan selanjutnya dia tidak akan mengulangi kecepatan yang sama. Sekarang kita tarik dalam syariat. Bagaimana contohnya? Jamaah yang dimulai Subhanahu wa ta'ala, Allah mengulang-ulang lebih dari 100 kalimat akal dalam Al-Quran. Ya ulil albab, ya ulil albab. Bahkan Allah suruh kita pulang pakai akal, lewat akal maksud saya. Itu di surah yang kedua Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwaru fa inna khalis taqwa wattaqun ya ulil albab. Kamu akan pulang, kamu akan kembali kepadaku. Bawalah bekal. Apa itu ya Allah? Takwa. Apa itu takwa? Yang mau berakal, dia menggunakan itu. Nah, penghuni-penghuni neraka, penghuni-penghuni kubur semua menyesal dan pakai akal. Itu ada di surah Fatir 35 ayat 37. Nanti dikuatkan di surah Al-Mu'minun, orang-orang beriman, surah 23 ayat 99-nya sampai 115. Di surah Al-Mulk juga, di surah 67 ayat 10. Saya coba 3 rangkum ayat ini, kesimpulan bahwa Allah ingin mengkabarkan layaknya rambu-rambu tadi yang ada di dunia. Inilah rambu-rambu. Sesuatu pengalaman yang jelek tidak harus kita lewati jemaah. Yang kecelakaan tadi kita dapatkan kabar, oh lari begini polampoi, oh lari begini goreng tasosor. Itu kabar gembira, dan Allah sudah duluan 14.000 tahun yang lalu mengabarkan ayat ini. Nah karena Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Fatir ayat 37-nya, di surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 115-nya, dan di surah Al-Mulk 67 ayat 10. Saya coba rangkum 3 ayat. Kata Allah, kata penghuni kubur, kata penghuni neraka bilang begini, ya Rabb, patallah sakamoter ya Allah, hidupkan aku kembali ya Allah. Apa kata Allah? Untuk apa? Saya ingin amalkan sesuatu amalan yang tidak mengantarkan saya ke sini. Kenapa Kang? Panas ya Allah, nitudur bangku ya Allah, melela ya Allah, menyesalkan. Saya tidak pakai akalku, saya cueki ayat-ayatmu, saya abaikan nabimu, rasulmu, para habaib, saya ustaz yang melantunkan ayat-ayatmu, hadis-hadis rasulmu. Saya menyesal ya Allah, hidupkan saya, izinkan saya hidup sekali lagi untuk mengamalkan amalan kebaikan ini. Menyesal Pak, tapi masalahnya sudah mati, maka tidak ada kesempatan itu. Yang celaka tadi di dunia itu, yang hanya patah tulang, patah mungkin masih bisa menyesal memperbaiki. Apa kata Allah? Tidak, sudah bisa kasih hidup kok. Kau minta umur panjang, ada yang dikasih 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan sampai hari ini 60, 70. Kau cuy ke ayat-ayatku, kau olok-olok ayat-ayatku, rasakan asapku saat ini. Masya Allah. Kesimpulan jemaah, jujur saya pribadi jemaah, sampai hari ini saya 85 jemaah, 40 tahun saat ini. Jujur saya tidak pernah minta doa hidup tadi malam. Saya tidak pernah minta doa hidup tadi malam. Dari saya balik 14 tadi.
Dari umur Rasul tidak pernah kami minta, ya Allah patahlah sekamu, ya Allah patahlah sekamu. Itu dilakukan, tidak pernah. Nabi bilang Allah penduduk alam kubur, penduduk neraka minta itu, kasih hidup kak ya Allah. Patahlah sekamu ya Allah, izinkan saya buat amalan baik. Hikmah daripada ayat ini, kita sekarang yang hidup tidak minta itu. Kita sekarang yang baik-baik saja, tidak seperti saudara-saudara kita di Palestina, kematian tiap hari, obat-obatan tidak ada, luka-luka, kelaparan, kedinginan, masjid di luar atap hancur, hujan kehujanan, panas kepanasan. Apa yang kita mau jawab, saudara? Di sini menjadi muhasabah diri. Kita hidupkan hari ini untuk bukan maaf orang berleha-leha di dunia ini, jangkit tertipu dengan dunia ini. Para penghuni kubur, penghuni neraka, cita-citanya ingin dihidupkan, tidak dikabulkan. Kita tidak minta doa hidup itu, kita tidak minta hari ini hidup, tapi dihidupkan sampai hari ini, sampai mungkin yang 60 tahun, sampai 70 tahun. Masalahnya, yang ini kita muhasabahkan sudah sampai mana kualitas iman tak, termasuk diri saya pribadi. Maka hikmah selanjutnya, apa kata penghuni neraka dan penghuni kubur? Saya ingin amalkan sesuatu amalan yang tidak melanggar kasih, artinya tidak mau berbuat dosa, tidak mau berbuat maksiat. Dia mau mengamalkan suatu amalan yang baik, sholat, puasa, sedekah dan seterusnya. Jadi jamaah Allah Subhanahu wa taala, sungguh kehidupan dunia itu palsu. Kita semua tertipu di dunia ini. Pada akhirnya kita akan berpulang, sampai kapanpun kita minta doa 1000 tahun. Mana ada lakunya? Sampai 1000 tahun pun kalau kita tidak sholat, percuma. Bagaikan mayat yang berjalan. Quran surah 57 Al-Hadid 20. I'lamu annama al-hayatad dunya. Kehidupan dunia itu palsu. Kau tertipu. Hanya tempat berlomba-lomba tentang harta, bangunan, keturunan, istri yang cantik, jabatan, tahta, saling menghargai dan seterusnya. Kita semua bermusuhan, kita semua saling gibah, kita saling membunuh dan seterusnya. Beda pemahaman, beda presiden dan seterusnya, macam-macam. Nauzubillah, saudaraku yang masuk akal. Buang sesuatu yang menghabiskan energi dan waktu kita kepada hal-hal yang buruk. Maksimalkan senantiasa untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara, yang penting kebaikan demi kebaikan. Awali semua aktivitas dengan bismillah ketika kita tidak tahu doanya.